Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faizal Abdul Aziz dengan NIM 112301700000008. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi lingkaran berdasarkan indikator frekuensi. Nah, tujuan dibuatnya pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah Matematika Sekolah 2 oleh Ibu Vinala Marta Putri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pembahasan soal materi lingkaran dengan indikator frekuensi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indikator frekuensi. Nah, sebenarnya apa sih itu indikator frekuensi? Indikator frekuensi merupakan pembentukan perilaku siswa dengan mengungkapkan suatu ide yang dituangkan secara lancar dan memiliki banyak jawaban dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi secara garis besar ini dapat kita simpulkan bahwa indikator frekuensi ini merupakan sebuah penyelesaian jawaban dengan nilai yang diketahuinya itu berbeda. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Sebuah lingkaran diketahui memiliki jari-jari A, di mana nilai A itu adalah nomor urut absenmu. Maka tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di mana nilai diketahuinya adalah A, di mana A itu tersebut adalah nomor urut absenmu. Nomor urut absen di sini merupakan nomor urut absen siswa. Nah, jika kita mengetahui nih, nomor urut absen siswa itu kan berbeda-beda, beragam-ragam, banyak gitu kan. Dari 1 mungkin sampai 32. Nah, dengan nilai diketahui yang berbeda tersebut, maka solusi jawaban yang akan dihasilkan itu juga akan berbeda-beda karena nilai yang diketahuinya itu berbeda. Sehingga dengan menjawab dengan indikator frekuensi ini dapat kita ketahui dia akan menghasilkan jawaban yang berbeda-beda, solusi yang banyak, namun solusi tersebut dapat dikatakan dengan benar. Nah, setelah tadi sudah disinggung mengenai penjelasan dan juga definisi mengenai indikator frekuensi, di sini saya akan memberikan pembahasan soal mengenai materi lingkaran dengan indikator frekuensi dengan soal sebagai berikut. Diketahui bahwa jarum panjang menitan sebuah jam adalah ukuran sepatumu. Apabila jarum itu bergerak selama 25 menit, maka berapakah panjang lintasan yang dilalui ujung jarum tersebut? Nah, untuk mencari solusi di atas, kita terlebih dahulu melihat nilai yang diketahuinya. Diketahui pada soal bahwa nilai panjang jarum menitan itu adalah ukuran sepatumu. Sehingga untuk panjang jarum menitan itu saya akan ambil dengan ukuran sepatu saya, yaitu 44. Nah, kemudian kita lihat pula untuk nilai diketahui lainnya. Di sini diketahui jarum panjang menitan tersebut itu bergerak selama 25 menit. Nah, dengan pertanyaan bahwa berapakah panjang lintasan yang dilalui ujung jarum menitan tersebut. Nah, jika kita lihat jam dinding tersebut itu memiliki bentuk seperti lingkaran, maka gunakanlah rumus-rumus lingkaran untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, panjang lintasan yang dilalui oleh jarum menitan itu akan sama dengan panjang busur lingkaran atau panjang busur dari jam tersebut, di mana rumus panjang busur adalah sudut yang dibentuk, yaitu sudut yang dibentuk ya, atau kita bisa misalkan sebagai sudut AOB dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan keliling lingkaran atau keliling dari jam tersebut. Nah, pertama-tama di sini kita cari dulu nilai sudut yang akan dibentuk atau sudut AOB-nya. Misalkan di sini kan diketahui bahwa panjang jarum menitan tersebut bergerak selama 25 menit. Nah, kita ingat kembali mengenai pembahasan derajat lingkaran. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat bahwa 60 menit itu akan sama dengan 1 derajat. Maka, derajat lingkaran apabila jarum panjang menitan bergerak selama 25 menit, yaitu 25 per 60 derajat. Karena 1 menit itu akan sama dengan 1 per 60 derajat, maka 25 menit akan sama dengan 25 per 60 derajat. Nah, kemudian
Setelah kita cari ini derajatnya, kita kalikan dengan 360 derajat, sehingga 25/60 derajat kita kalikan dengan 360 derajat, ya. Nah, karena perkalian pecahan, maka di sini kita bisa langsung kalikan saja tanpa harus menyamakan penyebutnya. Jadi 25 kita kalikan dengan 360 derajat, hasilnya adalah 9000 derajat, kemudian dibagi dengan 60 derajat, maka hasilnya adalah 150 derajat. Sehingga nilai sudut yang akan terbentuk atau derajat sudut AOB-nya adalah 150 derajat. Nah, setelah kita mencari sudut yang dibentuk atau sudut AOB-nya, kita cari nilai keliling dari jam tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa jam memiliki bentuk seperti lingkaran, maka kita gunakan rumus keliling yaitu 2 dikali Pi dikali R, di mana nilai R di sini tadi sudah diketahui yaitu adalah 44. Nah, nilai Pi-nya itu bisa kita ambil 22/7 atau kira-kira 3,14. Dalam kasus ini kita gunakan nilai Pi 3,14 karena apabila 44 dibagi dengan 7 hasilnya tidak akan bulat, maka bisa kita gunakan nilai Pi yaitu 3,14. Nah, kita substitusikan semua nilai yang kita sudah ketahui tadi yaitu R dan juga Pi-nya. Sehingga keliling dari jam tersebut sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 44 sama dengan 276,32. Maka keliling jam tersebut adalah 276,32. Nah, karena tadi yang diminta adalah panjang lintasan, maka kita cari untuk panjang lintasannya. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa panjang lintasan itu akan sama dengan panjang busurnya. Maka kita gunakan rumus panjang busur, di mana sudut yang dibentuk atau kita misalkan tadi sebagai sudut AOB dibagi dengan 360 derajat, kemudian dikalikan dengan hasil dari keliling lingkaran atau keliling jam yang tadi sudah kita cari. Nah, substitusi semua hasil nilai-nilai yang diketahui. Tadi kan kita sudah mencari sudut yang dibentuk, kemudian keliling dari jam tersebut, maka semua hasil tersebut kita substitusi pada rumus panjang busur ini. Nah, 150 derajat kita bagi dengan 360 derajat, kemudian dikali dengan 276,32. Nah, 150 derajat dibagi 360 derajat itu hasilnya akan sama dengan 0,416. Kemudian kita kalikan dengan 276,32, hasilnya akan sama dengan 114,94912. Maka panjang lintasan yang dilalui jarum menitan tersebut adalah kira-kira 114,94 cm. Solusi tersebut merupakan solusi jawaban yang pertama. Kemudian kita bisa cari solusi lain dengan nilai yang diketahuinya itu berbeda. Nah, sebelumnya sudah dibahas bahwa nilai yang diketahui untuk panjang jarum menitan adalah ukuran sepatumu. Untuk solusi awal, kita menggunakan ukuran sepatu 44. Kemudian bagaimana jika kita ganti nilai yang diketahui adalah 35? Sekian pembahasan soal mengenai materi lingkaran dengan indikator fluensi. Saya Fajar Abdul Aziz mengucapkan banyak terima kasih dan juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.